satu kelas atau gimana Pak? Mana? Pernah satu kelas Pak? Kelas satu. Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya fakultas kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, fakultas kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Salahuddin. Kali ini saya akan membahas dan mereaksi video tentang pernyataan dari Roy Panji. Kita simak videonya. Saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama. Menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir ya, menghidupkan pesimisme. Kan? Saya geleng-geleng kepala. Katanya. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Katanya. Indonesia gelap. Kabur aja deh katanya. Lu kabur aja lo. Sekali wow. Emang gampang lo di situ. Di luar negeri gimana lo? Tinggal lo 5. dikejar-kejar di situ lo. Jadi sudah pernyataan dari Roy Panji ini menggebu-gebu ya kan guys. Orasinya yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Prabowo Subianto ini menanggapi tentang dari Bapak Roy Panji ini ya, yang selalunya orasi yaitu mau mengumpulkan Jogja dan Jakarta menjadi satu untuk melawan Insinyur Joko Widodo. Anda kan sekarang menjadi penyidikan ya, masuk dalam penyidikan, dan Anda itu ya juga ya kan lagi dikejar sama Bapak Prabowo Subianto. Anda itu harus ingat sekali ya kepada Bapak Prabowo Subianto itu, kalau tidak ada Mas Gibran Raka Buming Raka itu, Bapak Prabowo Subianto mungkin tidak akan menjadi Presiden RI Republik Indonesia ini. Harusnya Anda berterima kasih kamu masih tinggal di negara Republik Indonesia ini, makan di negara Indonesia, tidur di negara yang masih enak ya kan, daripada kamu dipindahkan sama Bapak Prabowo Subianto ke negara Fuhu Bawa atau Konoha. Kasihan banget ini saudara Roy Panji yang sudah kebingungan ini ya kan. Sudah kemarin tentang ijazah palsu Pak Insinyur Joko Widodo, pemakzulan Raka Buming Mas Gibran, dan juga sekarang skripsi Insinyur Joko Widodo pun ditanyakan lagi. Anda lagi kurang kerjaan atau gimana? Sangat siap, tapi juga harus fair dan imbang. Kemarin terjadi unfair. Ya, ijazah aslinya. Kalau ada ijazah aslinya, saya akan teliti langsung saat ini juga. Ada orang yang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, ya, kemudian menuduh orang lain. Dan Bakreskrim pun yang ditunjukkan juga hanya fotokopi kok. Katanya pernah menyita ijazah atau pernah memeriksa. Mana? Kalau pernah, ya itu untuk. Dan yang saya periksa yang ada semua. Pernah ada satu kader PSI namanya Dian Sandi yang itu mengupload yang katanya itu asli. Ya ternyata kemarin dibantah sendiri. Saya nggak pernah menyuruh kata Jokowi gitu ya. Terus Bareskin yang menunjukkan fotokopinya itu pun kita periksa, dan saya berani melakukan identifikasi terhadap yang ditampilkan Bareskin itu ya. Jadi kalau Bareskin sendiri ditutup fotokopi itu nggak asli, yang asli yang mana? Tapi selain ijazah, ya ijazah itu nggak bisa terbit tanpa skripsi. Skripsi saya pegang aslinya dan saya terima secara resmi dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April dari 2 wakil rektor. Itu saya periksa betul, banyak sekali kesalahan di skripsi itu, termasuk gelar profesor yang ada, tidak ada lembar pengujianan, dan kemudian itu skripsinya jelas palsu. Skripsi yang palsu tidak akan terbit ijazah asli. Jadi artinya clear banget bahwa apa-apa yang ada ini memang benar, tidak ada ijazah yang asli atau ijazah aslinya itu adalah palsu. Ngomong apa lagi ini? Roy Panji katanya ijazah masih juga dikatakan palsu Bapak Ibu Joko Widodo.
Kemarin sudah kalah kan, kamu masuk dalam penyidik. Sekarang mencari lagi kesalahan, yaitu skripsi Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemarin kan sudah ada videonya dari Bapak Rismond Doraemon. Itu mencari-cari skripsinya dari Bapak Insinyur Joko Widodo ke perpustakaan. Bapak Rismond itu sudah meneliti dan juga terbukti bahwa ijazah skripsi Insinyur Joko Widodo itu ada di kampus UGM. Sekarang Anda mau bicara apa lagi? Anda sudah disekat emat, sudah kalah dari masalah ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekarang Anda mau menambah masalah lagi skripsi. Roy Panji, harusnya kamu sadar, bertobatlah segala. Ya, jangan menghujat orang sebelum Anda dihujat sama orang lain. Kan seperti itu, guys. Aduh, Bapak Roy Panji, sekarang masalah skripsi katanya mau dilaporkan kepada Badan Bareskrimnya. Aduh, nggak masuk akal sekali ini, guys. Jadi Bapak Roy Panji ini selalunya ngeles terus dari ijazah Bapak palsunya Insinyur Joko Widodo. Itu katanya palsu. Sekarang skripsinya katanya palsu. Maunya gimana Anda? Mau dipindahkan ke negara Purwama? Sudah parah. Sekarang sudah terlihat jelas kok. Sudah terang benderang bahwasanya kemarin ada beberapa video dari Insinyur Joko Widodo melakukan reuni. Anda tidak kalah, diserak emat sama Insinyur Joko Widodo. Joko Widodo ya ini ya. Jangan senang dulu, pokoknya ijazah saya masih diragukan katanya. Coba sebutannya Insinyur Joko Widodo. Dirioni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, sudah terbukti. Aduh, sahabat-sahabat kesemua. Jangan ini. Sindiran keras. Nanti keputusan. Kalau gitu keputusannya asli, Bapak Ibu bisa. Tapi betul tidak yang 88 juga. Aduh, parah. Persiapan saja ini. Yang kejadiannya, peristiwanya seperti yang tadi. Kita ini kuliah sulit-sulit. Lulus. Kita kalau teman baik saya. Aduh, parah. Ini berapa kali Pak matematika Pak? Lupa dikali. Dengan saya 4 kali mungkin 8 kali. Saya nggak ini teman dekat saya mana-mana dengan saya, jadi saya ingat betul. Nah kalau yang diragukan jangan dulu ya.
Kalau kembalikan mengulang gitu, saya nggak pernah pulang. Makasih Pak katanya. Mau diragukan gimana lagi coba? Ayo Dokter Tiba, Rismon Ces, dan Roy Panji udah mau diragukan lagi. Kita tunggu saja di pengadilan ya. Kalau jaksa dari hakim sudah mengetuk palu bahwa Insinyur Joko Widodo adalah punya ijazah asli dari Insinyur dari Universitas Gadjah Mada. Sudah terbuka lebar dan terang benderang loh. Sudah terlihat jelas bahwasanya ijazah Insinyur Joko Widodo itu sudah real. Ini reunian dan dirinya itu teman-temannya itu dipanggil. Ada yang mungkin matematikanya turun berapa tahun menggarap skripsi dan masih banyak lagi. Ini reunian sampai ketawa-tawa dan ini sudah termasuk kan sindiran keras dari Insinyur Joko Widodo kepada Roy Panji yang selalunya menghasut, mencaci maki, menjatuhkan martabat dari Insinyur Joko Widodo dan UGM. Anda Roy Panji sudah dikatakan sudah disindir dan garis keras ini sudah persiapan saja Anda masuk ke dalam sel penjara. Ntar diragukan lagi ijazah SMP, SD, apa juga SMA. Mau reunian lagi ini Insinyur Joko Widodo mau reunian lagi supaya lebih jelas lagi. Ini kurang jelas apa coba ya guys? Ini kurang jelas apa coba? Sudah jelas-jelas Bapak Insinyur Joko Widodo menghadiri dan memberikan sambutan kepada reunian dari UGM. Dan teman sebangkunya, sebayanya dirinya itu dan juga semuanya mengakui kok masih mengelak saja ini dokter di Pak Rismon Roy Panji maunya gimana Anda sih? Ini sudah terang benderang guys, sudah terang benderang. Ini saatnya mungkin ya Roy Panji persiapan saja sudah memakai baju oranye kan dan juga Rismon. Saya sudah sering mengatakan hati-hati menghujat orang, belum tentu Anda akan dihujat kembali sama orang yang Anda tidak suka. Sekarang sudah terang benderang kok. Anda mau ngapain coba? Mau jadi tukang dagang panci di pasar? Panci. Apa tukangnya ngedit? yang nunggak ansuran kreditnya itu didatangi sama Roy Panji. Sudah terang benderang guys. Kasus-kasus dari ijazah palsunya Bapak Insinyur ini sudah jelas, sudah real di mata kita dan di kalangan masyarakat. Beberapa puluhan juta mungkin ya, kalau masih meragukan lagi, masyarakat akan turun jalan kok untuk menyeret namanya yaitu Roy Panji. Ini temannya, ada temannya Insinyur Joko Widodo yang angkatan Fakultas Kehutanan. Mana? Satu kelas Pak. Mulyana. Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Tuh. Jurusannya apa dulu? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya bidang ekonomi manajemen. Oh, ya. Jadi tidak ada jurusan. Fakultas Kehutanan. Bapak Mulyono saja, teman seperjuangan Bapak Insinyur Joko Widodo itu bahwa tidak ada namanya jurusan, adanya dirinya mengambil fakultas kehutanan. Dan itu sudah terbukti jelas ya guys, sudah terbukti jelas dan sudah real bahwasanya ijazah Insinyur Joko Widodo itu asli. Udah kok terang benderang, menunggu apa lagi? Menunggu bomnya, menunggu diarnya. Dokter Rismon, Dokter Tiba dan Roy Panji udah kalian. Yang enak-enak saja itu Egi yang tadinya pakai kursi roda sekarang malah dirinya mungkin takut ya, langsung dirinya pergi meninggalkan negara Republik Indonesia ini ke planet Pluto.
Udah terbukti nih, Bapak lebih baik kayak Bapak Egy Sujana kan, jauh-jauh ke amnesia untuk menyelamatkan diri. Teman-teman nyari semua dokter Tifa akan menjadi tumbal bagi si Egy Sujana. Lebih parah lagi guys, lebih parah lagi ini. Egy Sujana, tegakah Anda teman seperjuangan Anda yang orasinya meledak-meledak? Teman Anda itu masuk sel, Andanya enak-enak saja di mana London. Kasihan Anda teman seperjuangan. Sebentar lagi ini sudah terang benderang aku tentang soal ijazah Insinyur Joko Widodo. Ya kan? Dan sudah dikatakan bahwa Bapak Egy Sujana itu kan orangnya pengecut katanya. Jadi kalau menurut saya Egy Sujana adalah seorang pengecut ya, yang membuat gaduh negara ini ya, berlaga seperti bahwasannya dia tersakiti ya, dikriminalisasi ya. Selama ini kan waktu dia melaporkan ke Bareskrim dengan tim TPUA-nya ya kan, sedang diproses, dipanggil untuk dimintai keterangan dalam gelar perkara, tidak hadir. Katanya sakit di Malaysia. Dan proses itu tetap berjalan. Nah ini sekarang prosesnya kemarin itu dia meminta ada gelar perkara khusus, dilakukanlah gelar perkara khusus. Nah, kemudian ya mencoba untuk mempengaruhi opini publik dengan menggunakan kursi roda. Ya bermain drama lah untuk itu. Coba akhirnya apa kita lihat, dia rupanya lari ke Inggris, sedangkan yang lain ini kan siap-siap untuk jadi saksi terlapor kan. Jadi sudah termasuk yang 12 orang itu terbukti jelas ini Egy Sujana itu pengecut, melarikan diri ke London untuk melarikan diri ke planet Pluto dirinya, mengamankan diri lah. Tapi tetap hukum ini harus berjalan terus. Apa yang dirinya itu yang sudah berorasi, meletup-letup, membuat gaduh negara Republik Indonesia, dirinya bertanggung jawab. Dan bila perlu dari Bareskrim datang ke London untuk menyeret pulang ke negaranya, untuk supaya meminta pertanggungjawaban atas orasi dirinya meletup-letup menjatuhkan martabat Insinyur Joko Widodo dan keluarganya. Ini harus segera minta maaf, ini sudah terlanjur parah. Yes. Jadi mau minta maaf pun akan sulit ya kan. Sudah sulit sekali. Karena apa? Sudah terbukti ya kan. Dari alumni UGM sudah berkumpul. Coba. Dr. Rizwan menelusuri skripsi Insinyur Joko Widodo dan ditemukan. Ini sudah terang benderang kok. Sudah ada cahaya, enaklah katakanlah. Ini ya Allah, 3 orang ini ya Allah, bikin gaduh saja negara Egy Sujana. Sekarang buat pernyataan tidak mau pulang. Takut katanya Bob diseret ke mana sel penjara. Lebih parah lagi ini Bapak Egy Sujana ya. Kasihan ya Bapak Egy Sujana, teman-temannya tuh yang jadi saksi penyidik sekarang mau menjadi tersangka. Apakah Anda harus dicek dari London amnesty ya? Pasti ya Anda. Dan jangan seenaknya Anda itu kalau sudah kelar masalahnya itu akan lari ke London dan pulang itu dengan tidak ada masalah. Tetap ada masalah saja. Dulunya Anda ya kan pakai drama, yaitu menggunakan kursi roda. Kok setelah kursi roda selesai kan, kok lu lari lu kabur ke Malaysia dan bisa jalan ya. Pikir logika ya kan. Setelah itu pergi lagi ke London, bisa jalan. Di Indonesia pakai kursi roda, kalau di luar negeri sehat. Ini coba ya. Apa yang katakan oleh Egy Sujana itu sudah membuat gaduh negara Republik Indonesia ini. Maka dari itulah persiapan saja Anda masih dalam sel penjara.